Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah pada kesempatan siang yang penuh berkah ini kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang atas kebaikan qada dan qadarnya melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita tetap istiqomah di atas agama Islam, berusaha untuk menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik, menghidup-hidupkan sunnah, serta meninggalkan perkara-perkara yang menselisihinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia meniti di atas sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral hadirin, kita sering mendengar ungkapan Islam agama rahmatan lil alamin. Ungkapan tersebut adalah pernyataan yang hak, karena sebenarnya itu merupakan kesimpulan dari firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Di dalam kamus Lisanul Arab, kata rahmat, arifqah, wa ta'atuf, yang artinya adalah kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain juga bisa diartikan ar-rahmah adalah kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Qala inni lam ab'ats la'ana, innama bu'ithu rahmah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah dikatakan, ya Rasulullah, berdoalah untuk kebinasaan orang-orang musyrik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku diutus bukan sebagai pelaknat,
Sesungguhnya aku diutus hanyalah sebagai pembawa rahmat. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama memberikan penjelasan bahwa makna ar-rahmah di dalam ayat tersebut memiliki makna umum, artinya alam semesta, baik alam malakut, alam jin, alam manusia, alam hayawan, dan juga alam tumbuh-tumbuhan, seluruhnya mendapat manfaat dari diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dengan membawa risalah Islam, di mana risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, baik yang hidup sezamannya maupun sesudahnya ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia dengan membawa berita gembira dan peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW diperuntukkan untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali, bahkan juga bangsa jin yang hidup semasa dengan Rasulullah maupun manusia setelahnya ila yaumil akhir. Namun demikian, ternyata Islam yang merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala disikapi oleh manusia dengan sikap yang tidak sama. Manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu mereka orang-orang yang beriman, yang mau menerima, mensyukuri, dan mengambil akan rahmat Allah tersebut, sehingga ia mendapatkan manfaat kebaikan di dunia dan juga di akhiratnya. Dan yang kedua adalah orang-orang kafir, yang mereka menolak, mengingkari, tidak mau mengambil rahmat, kasih sayang Allah tersebut, sehingga mereka hanya mendapatkan bagian kasih sayang Allah di dunia, sedangkan di akhirat mereka itu akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 28 dan 29. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah kalian memperhatikan orang-orang yang mengganti nikmat Allah itu dengan kekafiran. Mereka menjatuhkan kaum mereka dengan kebinasaan di lembah kebinasaan, yaitu Jahannam, dan mereka masuk di dalamnya, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Permasalahan muncul ketika sebagian orang menafsirkan surat Al-Anbiya ayat 107 dengan serampangan, hanya berbekal bahasa dan logika yang sangat dangkal, dan juga memaksakan makna ayat tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga kemudian timbul penyimpangan dan juga kesalahan dalam melaksanakan agama. Yang sangat parah adalah berkenaan dengan persoalan akidah. Di antara contoh-contoh penyimpangan yang terjadi sebagai akibat dari salah penafsiran dan memahami ayat tersebut ialah yang pertama, berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Sebagian kaum muslimin
menjadikan surat Al-Anbiya ayat 107 sebagai dalil legitimasi untuk menjalin kasih sayang dengan orang-orang kafir. Tidak perlu membenci mereka, mengikuti acara-acara mereka, dan juga menyeru bahwa semua agama itu adalah sama dan benar. Akibat dari ucapan dan perbuatan mereka itu sangat berpotensi merusak akidah mereka. Contoh ucapan dan perbuatan mereka itu misalnya menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain, melaksanakan majelis zikir dan doa bersama lintas agama, menjaga tempat ibadah orang-orang non-muslim yang mereka sedang melaksanakan kegiatan keagamaan, dan yang baru-baru saja, yaitu ketika negeri kita kedatangan tamu pentolanya orang kafir, yaitu pemimpin besar dari agama mereka, yaitu Paus. Sebagian kaum muslimin mengeluh-elukan, menyambut dengan sangat meriah, berjabat tangan, bahkan dicium tangannya, berpelukan. Yang seperti ini tentu adalah hal yang amat memalukan dan memilukan. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Konsekuensi seorang yang dia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan juga membenci apa yang dibenci oleh Allah. Allah membenci orang-orang yang mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Allah membenci orang-orang yang menentang Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada hakikatnya orang-orang kafir itu adalah menentang Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang sangat keras di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidaklah engkau akan jumpai suatu kaum yang mereka menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi, yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, keluarga mereka. Ayat ini menggambarkan bahwasanya ada garis yang sangat jelas yang membedakan, yang membatasi antara keimanan dan kekufuran, sehingga kita tidak boleh mencampur adukan antara keduanya. Karena itu kalau surat Al-Anbiya 107 ini juga dijadikan dasar bagi orang-orang pluralisme, maka ini adalah juga dalil yang sangat menyimpang. Karena tidaklah mungkin Allah menurunkan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sementara di dalam surat Ali Imran ayat 19, Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan di dalam ayat yang lain, yaitu ayat 85 surat Ali Imran juga, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka akan tertolak darinya dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian contoh penyimpangan yang kedua adalah membiarkan tindak maksiat, kemungkaran dan juga penyimpangan dalam beragama.
Sebagian kaum muslimin membiarkan terjadinya perbuatan maksiat, kemungkaran, seperti contohnya merajalelanya pelacuran, minuman keras, khamar, kemudian juga membuka aurat di muka umum. Kaum muslimin tidak berani memberikan nasihat kepada para pelaku maksiat dan kemungkaran karena merasa takut. Dan kalau ditanyakan mengapa tidak berani untuk memberikan nasihat kepada mereka, mereka akan menjawab, kan Islam agama kasih sayang, kan Islam agama rahmatan lil alam. Ma'asyiral hadirin, ini adalah pemahaman yang sangat batil. Islam sebagai agama kasih sayang, sebagai rahmatan lil alamin, bukan berarti memberikan kebebasan kepada pelaku maksiat kemungkaran untuk berbuat sesuka hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya melalui syariat-syariat Islam, melalui petunjuknya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan Al-Quran dan As-Sunnah inilah yang akan kemudian membawa kebahagiaan kepada kita, kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat. Karena itu apabila ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang dicoba oleh Allah dengan terjerumus dalam perbuatan mungkaran dan kemaksiatan, hendaknya kita berusaha untuk memberikan nasihat kepada mereka. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, agar mereka kemudian kembali kepada ajaran Islam yang benar, meninggalkan kemaksiatan dan juga meninggalkan kemungkaran. Dan akhirnya, kesimpulan dari khutbah pada kesempatan siang hari ini berkenaan dengan surat Al-Anbiya ayat 107, yaitu yang pertama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang untuk seluruh alam. Ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan dalil untuk membangun toleransi. Kemudian yang kedua, semua hukum-hukum syariat dan aturan-aturan yang Allah perintahkan dan larang kepada kita, semuanya adalah juga bentuk kasih sayang Allah. Semuanya adalah untuk kebaikan kita semuanya, agar kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa بجلالك وعظمتك عزيزك لرسولك سيدنا عبد الله وإمام العباد والرحمة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن كل صحابة على رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ayuhal ikhwan, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. أشهد أن لا إله إلا الله